Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana nih sore. Pak kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu Kiki. Bu Kiki Eh, sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, syukurlah kita sama-sama yang sehat ya Pak. Oh iya Alhamdulillah. Pak, makasih ya Pak, sore ini sudah mau datang kemari, kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih Pak, sekitar 10 menit sampai 15 menit aja, nggak lama. Iya, Jadi, iya. apa nih Pak yang mau Bapak ceritain sore ini ke saya? Jadi gimana ya Bu ya? Sebenarnya kondisi sekarang ini ya seperti saya kehilangan semangat mengajar Bu. Eh, Mungkin penyebabnya karena saya sudah mengajar cukup lama dan saya lakukan rasanya begitu-begitu aja Bu. Sebatas mengajar, ulangan, membuat soal, memeriksa ujian, ya bagi rapot, terus begitu-begitu saja Bu berulang-ulang. Jadi saya merasa seperti terjebak rutinitas yang membuat saya jadi kehilangan semangat mengajar Bu. Nah akibatnya ya saya pun jadi kehilangan kreativitas Bu dalam mengajar karena cenderung jenuh. Ya begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Seolah-olah saya sudah hafal Bu, sudah hatam dengan rutinitas itu Bu. Seperti itu Bu. Jadi rutinitas yang dirasakan itu, seperti monoton gitu ya, Pak, ya? Seperti tidak ada tantangan baru yang ingin yang dilakukan gitu ya, Pak, ya? Iya Bu, seperti itu Bu. Oke, Pak, baik. Dalam waktu kita yang tidak banyak ini, Pak, sebenarnya Bapak pengennya tuh dapatin apa ya, Pak, dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya yang saya butuhkan itu Bu adalah tantangan baru yang membuat saya menjadi lebih tenang atau lebih semangat untuk mengajarnya Bu. Saya itu merindukan semangat dan energi ketika dulu awal saya mengajar Bu. Perasaan waktu itu, waktu pertama kali saya mengajar itu semangatnya menggebu-gebu, ingin mencoba begini, begitu, kepengen menerapkan ini, itu. Nah, banyak hal yang terbayang waktu itu Bu dalam kepala saya untuk saya kerjakan, untuk saya kejar, saya capai. Dan kepinginnya saya ya seperti itu lagi Bu. Kira-kira bagaimana perasaan atau semangat itu ada dalam diri saya sekarang ini Bu. Oh, baik baik. Jadi kepengennya semangat baru itu muncul lagi gitu ya, Pak, ya? Sehingga Bapak bisa berkreasi kembali gitu, Pak? Iya Bu, jadi biar saya ini semangat lagi gitu Bu, semacam terrefresh lah Bu dari rutinitas dengan aktivitas baru yang lebih menantang itu Bu. Baik, Pak. Jadi kalau kita bercerita tentang semangat baru nih, Pak, perlu tantangan baru berarti kan, sehingga muncul ide kreatif. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri nih, Pak, tantangan baru yang Bapak harapkan itu sebenarnya yang seperti apa, Pak? Jadi tantangan yang saya harapkan itu Bu sebenarnya ya sesuatu yang baru ya Bu ya di sekolah. Bukannya yang sudah seperti sekarang ini saya hanya datang terus mengajar saja lalu evaluasi, tapi ada aktivitas belajar yang bisa saya terapkan di kelas yang lain daripada yang lain lah gitu Bu. Oke, oke. Jadinya pengennya ngelakuin tindakan yang tidak biasa gitu, Pak. Aktivitas yang lain daripada hari biasanya ini. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat nih, Pak, biasanya Bapak akan menerapkan sesuatu yang baru, yang tidak biasa ini kapan, Pak? Maksudnya munculnya momen-momen seperti ini itu biasanya kapan gitu, Pak? Kalau momen biasanya tuh Bu, ke saya itu seperti ketika ada tuntutan gitu ya Bu ya, misalnya ketika saya ingin menyusun tupak gitu Bu, untuk kenaikan pangkat saya membutuhkan PTK misalnya sebagai penelitian saya untuk melengkapi karya tulis gitu Bu. Nah, ketika melakukan penelitian itu berarti kan saya harus menerapkan atau mencoba metode baru dalam pembelajaran untuk saya teliti gitu Bu. Jadi semacam ada gaya belajar baru yang saya terapkan di kelas lah jadinya Bu. Seperti itu Bu. Wah, berarti sebenarnya hal luar biasa ini sudah Bapak terapkan ya. Tapi biasanya kalau misalnya Bapak menerapkan hal baru seperti itu, biasanya itu untuk satu kelas saja atau gimana, Pak? Seharusnya penelitian yang saya lakukan itu Bu untuk satu kelas Bu,
untuk saya terapkan gaya baru itu untuk satu kelas. Tapi masalahnya anak-anak kelas lain itu Bu ketika melihat kelas lain saya buat metode baru, kelas lain tuh jadi menagih ke saya. Jadi mereka bilang kadang kami belajarnya kok tidak seperti kelas yang lain gitu Pak. Misalnya saya ajak belajar di lab itu untuk menggunakan aplikasi Canva, atau misalnya kami belajar di lapangan dengan permainan. Nah kelas yang lain itu Bu karena tidak menjadi objek penelitian, jadi saya kepinginnya jadinya itu Bu seperti itu. Alhasil jadilah kami belajar dengan yang berbeda di biasanya Bu, dari biasanya gitu. Wah, jadi alhasilnya semuanya jadinya belajar dengan gaya baru ya Pak ya. Padahal tadi niatnya hanya untuk satu kelas diterapkan gitu ya Pak ya. Iya benar Bu, padahal niatnya tadinya untuk satu kelas, ya hasilnya semua kelas saya terapkan jadinya Bu dengan metode ini. Baik, berarti untuk memunculkan ide-ide kreatif dengan metode mengajar baru, diperlukan momen-momen yang seperti ini ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kita bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini kapan lagi Pak? Karena kalau misalnya harus nunggu kenaikan pangkat kan Pak, berarti itu bisa 3 sampai 4 tahunan lagi nih ya Pak ya. Iya sebenarnya ada banyak sih Bu waktu untuk bisa menempatkan kegiatan kreatif ini Bu. Oh iya, Uh, banyak ya Pak ya. Kapan nih Pak? Kapan kira-kira? ya misalnya bisa waktu saya mengikuti pelatihan seperti pelatihan guru penggerak gitu Bu. Biasanya kan ada tuntutan untuk bikin tugas itu Bu, arti nyata. Jadi ya membuat saya memutar otak lah Bu untuk menerapkan ide kreatif di kelas, jadinya seperti itu Bu. Oh, baik-baik. Berarti dorongan untuk menerapkan ide kreatif ini muncul karena ada kegiatan lain yang mendorong gitu ya Pak ya, misalnya karena pelatihan tadi gitu. Iya benar Bu. Jadi apa namanya, mengikuti banyak pelatihan itu mungkin bisa jadi pemicu juga Bu ya untuk apa namanya, agar saya semakin kreatif kali ya Bu ya. Di samping dapat mengembangkan diri, saya juga berarti ya secara pribadi bisa menerapkan yang baru-baru gitu Bu ya Bu ya. Mungkin Iya benar-benar Pak. Berarti sekarang nih tinggal mencari pelatihan mandiri nih ya Pak ya, sehingga dapat ngembangi diri Bapak. Biasanya nih Pak, eh, Bapak tuh bisa ikuti dari mana aja nih Pak untuk pelatihan-pelatihan mandiri? sebenarnya ada banyak sih Bu pelatihan yang apa namanya tersedia, apalagi sekarang ini ya Bu ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan online itu Bu. Misalnya aja pelatihan mandiri dari apa itu PMM gitu, baik masih banyak lagi sih Bu sebetulnya yang bisa diikuti. Baik, berarti tinggal dorongan dari dalam diri kita saja ya Pak ya untuk lebih aktif mengikutinya. Iya benar Bu, tinggal kemauan saya aja sebetulnya lagi Bu untuk aktif mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini ya saya akan lebih aktif lah Bu mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri Bu. Baik, mudah-mudahan ya Pak, amin. Nah, biasanya nih Pak, kalau ngikuti pelatihan mandiri gitu Pak, dengan karena adanya tuntutan tugas tadi itu, eh, biasanya Bapak bisa ngikuti pelatihan itu berapa banyak untuk waktu tertentu gitu Pak? Nggak nentu juga ya Bu ya. Ada yang waktunya pendek, ada yang panjang. Ya paling tidak 1 bulan ada satu lah Bu minimal. Berarti dalam 1 bulan bisa nerapin satu ide kreatif yang berbeda dari biasanya lah gitu ya Pak ya di kelas. Iya sebenarnya seperti itu Bu. Baik, mudah-mudahan ya Pak. Jadi ide kreatif ini akan bisa selalu muncul dari Bapak dalam frekuensi 1 bulan sekali setidaknya gitu ya Pak ya. Nih Pak, kita nih sudah di penghujung sesi nih Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Baik mungkin dari awal tadi saya merasa bingung ya Bu ya dengan kegiatan mengajar saya yang monoton. Itu aja dari sesi ini mungkin saya jadi punya ide ini Bu untuk dapat memunculkan ide kreatif dalam mengajar. Saya harus dipaksa dulu kali ya untuk mengikuti banyak pelatihan sebagai pengembangan diri saya Bu. Jadi dengan demikian selalu ada ide lah, selalu ada ide baru untuk yang muncul dalam pembelajaran saya Bu. Kalau gitu kita bisa dong Pak ketemu bulan depan lagi Pak. Saya pengen dengar cerita lanjutan nih Pak tentang aktivitas kreatif Bapak yang udah Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas.
Oke, siap-siap, Bu. Insyaallah, Oke. Bu. Makasih banyak ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Pak. Makasih banyak sudah mau cerita-cerita, sudah mau berbagi. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa ada cerita baru nih di antara kita, Pak. Iya, Ibu. Salam. Amin, Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.